Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi mengenai Ibnu Khaldun dan pemikiran ekonominya. Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin bin Khaldun al-Hadrami lahir pada 732 dan wafat pada 808 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. Beliau memiliki karya yaitu Mukadimah atau pengantar kitab Al-Ibar. Dikenal dengan julukan Bapak Ilmu Sosiologi, Sejarah Ekonomi, dan Historiografi Modern. Teori siklus ekonomi dan negara. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara dan perekonomian berjalan dalam siklus yang berulang. Tahap awal. Di tahap awal, negara baru berdiri. Pajak rendah, masyarakat bekerja keras, perdagangan tumbuh pesat. Tahap kemakmuran. Perekonomian berkembang, pendapatan negara meningkat, standar hidup tinggi. Di tahap kemunduran, pajak dinaikkan untuk membiayai gaya hidup elit. Produktivitas menurun, perdagangan lemah. Tahap runtuh. Pajak terlalu tinggi menekan rakyat. Kepercayaan menurun, negara melemah. Relevansi modern. Fenomena ini mirip dengan Laffer curve dalam ekonomi modern yang menunjukkan bahwa pajak berlebihan justru mengurangi pendapatan negara. Peran tenaga kerja dalam pembangunan menurut pandangan Ibnu Khaldun. Kekayaan suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi pada jumlah dan kualitas tenaga kerjanya. Alasannya, semakin banyak penduduk yang bekerja produktif, semakin besar output ekonomi dan memberi nilai pada sumber daya alam, serta produktivitas adalah sumber kemakmuran. Contohnya, Ibnu Khaldun menilai perdagangan pertanian dan kerajinan hanya bisa berkembang jika tenaga kerja terampil tersedia dalam jumlah cukup. Peran negara dalam ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, dalam Mukadimah, peran negara dalam ekonomi sangat penting, tetapi juga harus dibatasi agar tidak merugikan masyarakat. Ia menganggap negara berfungsi sebagai pelindung dan pengatur, bukan pesaing dalam kegiatan ekonomi rakyat. Tugas negara menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban agar perdagangan lancar. Yang kedua, melindungi hak milik rakyat. Yang ketiga, mengatur pajak secara adil agar tidak membebani rakyat. Yang keempat, menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan dan pasar. 2. Larangan. Terlalu banyak campur tangan dalam perdagangan sehingga mematikan inisiatif swasta. Memonopoli sektor-sektor yang bisa diurus rakyat. Yang ketiga, tidak mengambil alih perdagangan rakyat, yaitu negara dilarang ikut bersaing dalam perdagangan atau produksi yang dikelola rakyat, karena akan mematikan usaha rakyat. 3. Prinsip ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, keadilan sebagai pondasi ekonomi, yaitu keadilan adalah syarat utama kemakmuran. Ketidakadilan seperti merampas hak atau memonopoli oleh penguasa akan menghancurkan ekonomi. Dalil pendukungnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, negara sebagai fasilitator, bukan pesaing, yaitu negara harus fokus pada keamanan, hukum, dan infrastruktur, bukan bersaing langsung dalam perdagangan. Yang ketiga, produktivitas sebagai sumber kemakmuran, yaitu kekayaan suatu negara berasal dari kerja produktif rakyatnya. Semakin tinggi keterampilan dan kerjasama masyarakat, semakin besar kemakmuran yang dihasilkan. Pembagian kerja dan spesialisasi. Masyarakat akan lebih makmur jika setiap orang mengerjakan pekerjaan sesuai keterampilan atau division of labor. Manfaatnya, yang pertama, efisiensi meningkat. 2. Kualitas produk lebih baik. Yang ketiga, mengatur produksi lebih cepat. Contohnya, seorang petani fokus bertani, tukang besi fokus membuat alat, perdagangan fokus memasak, semua saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
Dampak moral buruk. Korupsi dan ketidakjujuran menghilangkan kepercayaan di pasar, membuat perdagangan macet, dan menurunkan kemakmuran. Hubungan ekonomi dan moral. Perdagangan Ibnu Khaldun, ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di masyarakat yang memiliki moral tinggi, seperti kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam penegakan hukum, menghindari penipuan korupsi, dan monopoli. Pajak dan pendapatan negara. Prinsip pajak menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, pajak rendah di awal memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pajak tinggi hanya pantas dikenakan jika ekonomi sudah kuat, tetapi tetap harus proporsional. Yang ketiga, jika pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan bekerja dan menghindari kewajiban pajak. Hubungan dengan ekonomi modern mirip teori pajak optimal dalam ekonomi kontemporer. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.